Assalamualaikum, salam semangat, belajar hal baik yang bermanfaat. Wah, senangnya ya bisa belajar kembali. Kali ini kita belajar tentang Mahapati Gajah Mada, tokoh Majapahit, pemersatu Nusantara. Simak sampai habis ya. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 atau sekitar tahun 1290 Masehi di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Awalnya dia menjadi anggota prajurit Bayangkara, namun berkat kemampuannya ia diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai saat usianya masih 19 tahun. Wah, muda sekali ya, dia berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Berkat kerja keras dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, tahun 1321, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Namun Gajah Mada menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Akhirnya, pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit setelah berhasil menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada menjadi patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada tahun 1336, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Sira Gajah Mada, pepatih Amangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun wus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samono, ingsun amukti palapa. Adapun artinya adalah ia Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Itulah tadi sumpah palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin, Australia. Wow, hebat ya Gajah Mada. Oleh karena itu, perjuangannya sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan diabadikannya namanya sebagai nama universitas di Yogyakarta. Selain itu, satelit telekomunikasi Indonesia yang pertama diberi nama satelit Palapa dan menggunakan namanya sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia.
Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, mari pelihara persatuan dan kesatuan agar bangsa dan negara ini kokoh, lestari, dan tak tergoyahkan. Sampai di sini dulu jumpa kita. Terima kasih banyak yang sudah mau menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.